Ada masa di mana hidup terasa tidak berpihak padamu. Rencana yang kau susun dengan begitu rapi seolah runtuh tanpa peringatan. Doa-doa yang kau panjatkan setiap malam justru dijawab dengan kesunyian yang panjang. Kau mungkin bertanya dalam hati, mengapa hidupku tak berjalan seperti yang kuharapkan? Namun di balik setiap kekecewaan, Allah sedang menulis sesuatu yang tidak bisa kau pahami sekarang. Tapi kelak akan membuatmu bersyukur. Hidup ini bukan tentang bagaimana semua hal berjalan sesuai keinginanmu, tapi tentang bagaimana hatimu belajar menerima apa yang Allah kehendaki. Karena sejatinya setiap yang datang darinya adalah kebaikan. Meski seringkali dibungkus dalam bentuk kesulitan, kau harus tahu penerimaan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual. Orang yang mampu menerima takdirnya dengan lapang adalah orang yang telah menaklukkan egonya. Sebab manusia yang terlalu terpaku pada seharusnya akan terus berperang dengan kenyataan dan tak pernah merasa damai. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena dia lupa, tapi karena dia tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan. Kadang dia menggagalkan rencanamu bukan karena tidak sayang, tapi karena ia ingin mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Dan kadang yang kau anggap musibah hari ini adalah penyelamatmu di masa depan. Belajarlah menundukkan hati. Terimalah kenyataan hidupmu meski tak sesuai rencana. Karena di sanalah letak kedewasaan iman. Ketika engkau berhenti mengeluh dan mulai percaya bahwa Allah tak pernah keliru dalam menulis kisahmu. Ketika takdir tidak sesuai harapan, belajar menundukkan ego di hadapan Allah. Ada masa ketika hati manusia ingin mengatur segalanya. Ia membuat rencana, menyiapkan langkah dan berharap semua berjalan sesuai alur yang ia impikan. Namun hidup tak selalu seindah itu. Kadang yang datang bukan keberhasilan, melainkan kegagalan, bukan senyum kemenangan, melainkan air mata kegetiran. Dan di sanalah manusia diuji. Apakah ia masih mampu berlapang dada atau justru menyalahkan takdir yang telah ditentukan Allah? Manusia sering lupa bahwa hidup ini bukan tentang keinginannya, tapi tentang kehendak Allah yang lebih tahu segalanya. Ketika kau merasa kecewa karena hidup tak berjalan seperti rencana, sebenarnya yang sedang diuji adalah egomu, bukan nasibmu. Ego yang ingin segalanya sesuai keinginan tanpa mau percaya bahwa ada zat yang lebih berilmu, lebih bijaksana, dan lebih mencintai dari dirimu sendiri. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 216. Ayat ini adalah cermin bagi setiap hati yang sedang berperang dengan takdir. Di balik setiap peristiwa yang tak sesuai harapan, ada pelajaran yang sedang disiapkan Allah. Mungkin ia ingin mengajarkan sabar, mungkin ingin menumbuhkan tawakal, atau mungkin ingin melatih kita untuk berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai menyerahkan segalanya padanya. Tunduklah di hadapan Allah sebagaimana bumi tunduk pada hujan. Ia tidak memilih kapan turun, tapi selalu menerima setiap tetes yang datang. Sebab ia tahu dari hujanlah kehidupan tumbuh. Begitu pula dengan hati yang rela menerima ketentuan Allah. Ia akan tumbuh lebih tenang, lebih matang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Jangan biarkan egomu menutup pandangan hatimu. Karena selama engkau terus melawan kenyataan, engkau hanya akan terus merasa sakit. Tetapi ketika engkau berhenti melawan dan mulai menerima, hatimu akan menemukan kedamaian yang tak tergantikan. Kadang menerima bukan berarti menyerah, adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Tanda bahwa engkau percaya Allah selalu punya alasan yang indah di balik semua yang tampak tidak masuk akal. Maka tundukkan egomu. Katakan dalam hati, ya Allah, jika ini yang engkau pilih, maka aku percaya pasti inilah yang terbaik untukku. Belajar menerima yang pahit ketika kesedihan menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Tidak ada manusia yang ingin merasakan pahitnya hidup. Tak ada yang berdoa untuk kecewa, terluka atau kehilangan. Namun siapa yang dapat menghindar dari takdir Allah? Karena seringkali rasa pahit itu bukan hukuman, melainkan jalan untuk memurnikan hati dan mengokohkan iman. Kesedihan adalah guru yang keras tapi jujur. Ia mengajar tanpa kata-kata, memaksa kita untuk menunduk, merenung, dan mengenali siapa diri kita sebenarnya. Saat hidup berjalan lancar, manusia sering lupa pada Tuhan. Tapi ketika badai datang, baru sadar betapanya. Betapa kecilnya rencananya dibanding kehendak Allah. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menimpakan ujian kepadanya. Riwayat Bukhari.
Lihatlah betapa lembutnya cara Allah mendidik Ham melalui ujian dan kepahitan. Allah sedang menyiapkan hatimu untuk sesuatu yang lebih besar. Ia membersihkan ambisimu dari kesombongan, mengikis ketergantunganmu pada manusia, dan menggantinya dengan ketergantungan penuh kepadanya. Menerima yang pahit bukan hal mudah, tapi justru disitulah letak kekuatan seorang mukmin. Karena iman sejati bukan hanya tampak dalam ucapan syukur saat senang, tapi dalam kesabaran saat terluka. Seseorang yang mampu berkata, "Aku meski ini menyakitkan" adalah orang yang hatinya telah mengenal Allah lebih. Ia tahu segala sesuatu yang datang dari Allah tak mungkin sia-sia. Kesedihanmu hari ini mungkin membuatmu menangis. Tapi suatu hari nanti engkau akan berterima kasih pada masa-masa itu, karena dari situlah engkau belajar arti tawakal. Belajar mencintai Allah bukan karena nikmatnya, tapi karena Dia sendiri. Ingatlah, madu pun berasal dari lebah yang menyengat dan intan lahir dari tekanan yang luar biasa. Begitu pula dirimu, imanmu akan bersinar indah setelah melewati ujian yang pahit. Maka jangan tolak kepahitan hidup. Terimalah ia sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan rohani. Sebab pada akhirnya yang membuatmu kuat bukanlah keberhasilan tanpa luka, melainkan luka yang kau terima dengan sabar dan pasrah. Dan ketika hatimu telah sanggup menerima yang pahit dengan senyum, maka itulah tanda bahwa Allah telah menumbuhkan kematangan iman di dalam jiwamu. Tanda cinta Allah saat rencanamu dihancurkan untuk menyelamatkanmu. Pernahkah engkau merasa bahwa segalanya telah direncanakan dengan sempurna, namun tiba-tiba semuanya hancur tanpa alasan yang jelas? Pekerjaan yang kau impikan gagal, hubungan yang kau jaga retak, jalan yang kau anggap terbaik justru tertutup rapat. Saat itu mungkin kau mengira Allah sedang menghukummu. Padahal bisa jadi itulah bentuk cintanya yang paling lembut. Allah tidak selalu menunjukkan kasih sayang dengan memberi apa yang kita inginkan. Kadang kasih sayangnya hadir dalam bentuk kehilangan. Sebab Dia tahu jika semua berjalan sesuai rencanamu, mungkin engkau akan tersesat dalam kenyamanan dan lupa siapa yang sesungguhnya mengatur hidup ini. Allah menghancurkan sebagian rencanamu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau mengerti sekarang. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis karena permen di tangannya diambil sang ibu. Ia tak tahu bahwa permen itu jatuh ke lantai dan sudah kotor. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita sering menangis atas sesuatu yang Allah ambil tanpa sadar bahwa Ia sedang melindungi kita dari bahaya yang tidak terlihat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada Ham daripada seorang ibu kepada anaknya." Hadus Allah tidak selalu datang bentuk pemberian itu kehilangan, dengan kegagalan, dengan air mata. Tetapi jika engkau mampu melihat dengan mata iman, engkau akan tahu bahwa semua itu adalah cara Allah membimbingmu menuju arah yang lebih baik. Banyak orang baru mengenal nilai sebuah takdir setelah waktu berlalu saat luka telah sembuh. Mereka menoleh ke masa lalu dan berkata, "Andai dulu aku tidak gagal, aku tidak akan sampai di tempat yang lebih baik ini." Begitulah Allah bekerja. Diam tapi pasti, halus tapi penuh makna. Ia mengatur segalanya dengan cinta. Bahkan ketika tampak seperti kehancuran, maka jangan tergesa mengeluh ketika rencan runtuh. Barangkali Allah sedang memindahkanmu dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Yang kau kira kehilangan mungkin sebenarnya penyelamatan. Yang kau anggap kegagalan bisa jadi adalah awal dari keberhasilan yang lebih indah. Cinta Allah tidak selalu terasa manis, tapi setiap kali Ia mengambil sesuatu darimu, percayalah sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar. Dan hanya mereka yang sabar serta menerima takdir dengan hati tenang yang akan mampu melihat keindahan di balik kehancuran itu. Damai dalam penerimaan ketika hati belajar rida kepada ketentuan Allah. Pada akhirnya semua perjalanan hidup bermuara pada satu pelajaran besar. Rida bukan sekadar menerima dengan pasrah, tetapi menerima dengan tenang. Tanpa keluh, tanpa protes, tanpa tanya mengapa aku. Rida adalah keadaan ketika hatimu berhenti melawan takdir dan mulai percaya bahwa apapun yang Allah tulis pasti mengandung hikmah dan cinta. Ra tidak datang dalam semalam. Ia tumbuh perlahan seiring waktu, seiring air mata yang jatuh, dan doa-doa yang terus diucap dalam sunyi. Awalnya mungkin sulit lidahmu mengucap aku ikhlas, tapi hatimu masih menangis. Namun seiring perjalanan kau akan mulai merasakan kedamaian yang lembut. Rasa tenang karena kau tak lagi berperang dengan kehendak Allah. Orang yang bukan berarti tidak pernah sedih. Ia tetap bisa menangis, tapi air matanya mengalir dalam kesadaran bahwa semua yang terjadi bagian dari rencana ilahi.
Ia tahu tugasnya bukan memahami seluruh rahasia takdir, tapi menjalani setiap episode dengan sabar dan percaya. Ra adalah puncak kedewasaan iman. Sebab ketika engkau sudah bisa menerima kenyataan hidup meski tidak sesuai harapan, berarti engkau telah menempatkan Allah di atas segalanya, bahkan di atas keinginanmu sendiri. Itulah tanda bahwa imanmu sudah tumbuh dan hatimu sudah belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surah At-Tagabun, ayat 11. Lihatlah janji Allah begitu lembut. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi menjanjikan petunjuk bagi hati yang mau beriman dan menerima. Petunjuk itu berupa ketenangan, rasa damai yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berhenti melawan takdir dan memilih untuk percaya. Ketika engkau sudah sampai pada titik, dunia tak lagi menakutkan. Apapun yang datang, baik atau buruk, engkau terima dengan lapang. Semua yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah. Meski terkadang datang dengan rupa yang tak kau pahami, maka belajarlah untuk berdamai dengan kenyataan hidupmu. Jangan sibuk menyesali yang hilang, tapi sibuklah mensuk yang tersisa. Jangan terus bertanya mengapa ini terjadi padaku. Tapi katakan ya Allah bimbinglah aku agar kuat menjalaninya. Sebab disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan ketika hidupmu sempurna, tapi ketika hatimu damai dalam ketidaksempurnaan. Dan orang yang ridha sungguh telah menemukan surga kecilnya bahkan sebelum ia menginjak surga yang abadi. Menerima kenyataan hidup meski tak sesuai rencana. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan itu bukan pertanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru disitulah paling dekat mengatur segala sesuatu dengan penuh kasih. Meski kadang caranya membuatmu menangis, setiap kekecewaan, kehilangan dan jalan buntu yang kau temui adalah bagian dari kurikulum kehidupan yang Allah susun khusus untuk menguatkan jiwamu. Belajarlah menerima dengan hati yang lapang. Sebab penerimaan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kau telah dewasa dalam iman. Orang yang mampu menerima takdirnya dengan tenang bukan berarti ia tidak punya luka, tapi karena ia percaya setiap luka pun datang dari Allah dengan tujuan yang suci. Hidup tidak butuh selalu dimengerti, cukup dijalani dengan sabar dan syukur. Karena semakin kau mencoba mengendalikan segalanya, semakin lelah jiwamu dibuatnya. Tapi saat kau melepaskan dan berkata, "Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah," maka perlahan beban itu akan terasa ringan. Allah tidak pernah salah menulis jalan hidupmu. Apa yang hilang bukan berarti buruk dan apa yang datang bukan selalu indah. Namun semuanya tanpa terkecuali adalah bagian dari rencana besar yang akan membawamu menuju kebaikan yang hakiki. Maka tenangkan hatimu, terimalah kenyataan hidupmu meski tak sesuai rencana. Sebab di balik setiap takdir yang pahit, ada cinta Allah yang sedang bekerja diam-diam. Dan pada akhirnya ketika kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Ternyata semua yang dulu membuatku menangis adalah yang paling banyak menyelamatkanku." Itulah indahnya iman. Belajar mempercayai Allah bahkan saat hidup terasa tidak masuk akal. Karena hanya dengan itulah hati akan benar-benar damai dalam genggaman ridha dan kasih-Nya.